Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya semuanya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dermawan, siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk bincang yang sangat inspiratif bersama narasumber saya. Selamat datang di OOTD. Inilah adalah obrolan orang Tasik Dermawan yang akan mengangkat kisah sukses dan inspiratif dari para donatur ACT Tasikmalaya. Saya Rifa Firdaus, panduan OOTD Anda hari ini. Make more time. Ya, sahabat dermawan, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang hari ini sudah bergabung bersama live kita di Instagram Tasikmalaya, ACT Tasikmalaya. Jangan lupa untuk share linknya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain, dan juga sahabat dermawan juga nanti bisa melakukan interaksi dengan kita. Sahabat dermawan bisa menyampaikan pertanyaan ataupun misalkan komentar terkait dengan tema perbincangan kita kali ini. Waktu Anda saya jamin tidak akan menjadi waktu yang sia-sia, karena kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik kali ini, di mana sesuai dengan yang Anda ketahui bahwa tema kita hari ini adalah sedekah menjadi rahasia sukses bisnis keluarga Azad di Tasikmalaya. Siapa yang nggak kenal keluarga Azad? Siapa yang nggak kenal dengan Raja Tekstil di Tasikmalaya? Ya, siapapun kalau misalkan nyari tekstil di Tasikmalaya pasti nyarinya Azad, gitu ya Bu. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber, ya ini perwakilan dari keluarga Azad, gitu. Nanti kita akan kenalan dengan beliau. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu tentang kondisi atau hal-hal program-program yang sudah dilakukan oleh ACT Tasikmalaya sepanjang tahun 2021. Ya, alhamdulillah permasalahan-permasalahan di tahun 2021 sudah kita bisa lewati sama-sama. Ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan sahabat dermawan semuanya, gitu ya Bu. Jadi program kita alhamdulillah, apalagi program-program lokal ini alhamdulillah sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dan kita akan teruskan di tahun 2022 ini. Program-program yang lokal itu kita fokus kepada program-program infrastruktur, di mana sebenarnya kan tahun 2021 ini kan masih tahun-tahun pandemi yang sampai hari ini mungkin juga pemerintah belum menyatakan bahwa pandemi ini telah selesai di negara kita. Tapi terlepas dari itu semua, sahabat dermawan, permasalahan sosial khususnya di Tasikmalaya, terutama di pedesaan gitu ya, itu adalah permasalahan-permasalahan sosial yang senantiasa sepatutnya harus menjadi prioritas atau menjadi perhatian kita bersama gitu. Di mana banyak sekali masyarakat yang kondisinya saat ini tuh mungkin kalau misalkan di perkotaan itu kan akses segala hal mudah gitu ya, infrastruktur semuanya juga memadai gitu. Nah, ternyata setelah kita lakukan penelitian lebih lanjut, banyak sekali masyarakat kita di pedalaman pedesaan Tasikmalaya khususnya gitu ya, itu yang masih sangat memprihatinkan. Dari prasarana ibadahnya juga yang kurang, terus kemudian akses air bersih juga bahkan ada yang masih kesusahan, masih ada yang bergantung terhadap alam, terhadap sungai dan lain sebagainya, dan juga masih banyak sekali masyarakat yang mohon maaf ya, mungkin hidupnya tinggal di tempat tinggal yang masih tidak layak gitu kategorinya. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, program-program ini tuh selalu disupport oleh sahabat dermawan khususnya di Kota Tasikmalaya. Salah satunya adalah yang hari ini duduk bersama saya, beliau adalah salah satu donatur tetap di ACT Tasikmalaya dan sudah banyak sekali program yang disupport oleh beliau bersama keluarga Azad. Saya akan ajak Anda langsung berkenalan dengan beliau sekarang juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, saya minta waktunya sebentar ya untuk kita bincang, kita sharing dengan sahabat dermawan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu tuh kok keluarga Azad ini kalau saya lihat gitu ya sepak terjangnya tuh nggak jauh-jauh dari kegiatan sosial ya kan, dari sedekah, dari membantu sesama, itu kan sesuatu hal yang luar biasa yang harus di-share. Nah, teman-teman mungkin akan lebih afdol kalau misalkan Ibu langsung yang memperkenalkan diri. Mangga Ibu, silahkan. Oh ya, Assalamualaikum. Saya Perjana Servia, anak dari almarhum Pak Ahsan Servia, owner toko Azad. Saya anak tertua. Oh gitu ya. Jadi kalau dari owner toko Azad itu Ibu berarti cucu ya? Cucunya Abdul Wahid Azad. Ya, jadi Azad teman-teman berarti sudah dikelola oleh generasi ketiga. Wah, luar biasa ya. Bu Perjana, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya gitu. Saya mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, saya juga mengingatkan kepada sahabat dermawan
Nah, sahabat dermawan juga bisa turut serta untuk interaktif bersama kita, menyampaikan pertanyaan atau misalkan komentar, dan juga sahabat dermawan juga bisa menyampaikan informasi talkshow ini dengan menyebarkan linknya sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat dermawan semuanya. Nah, Bu, melihat dari judulnya nih, saya mungkin tertarik sekali nih. Judulnya ini kan sedekah menjadi rahasia sukses keluarga Azad gitu ya. Kebanyakan orang kan kalau berpikir ya kalau disedekah kan uangnya berarti habis ya, dikasihin gitu ya. Apa korelasinya nih dengan suksesnya bisnis? Tapi sebelum ke sana, saya mungkin ingin bertanya. Kan Ibu ini kan sudah menjadi donatur tetapnya ACT Tasikmalaya ya Bu ya. Boleh tahu Ibu mungkin sejauh ini program-program apa saja yang sudah Ibu dan keluarga kolaborasikan bersama ACT? Ya awalnya saya kenal itu ACT itu dari adik saya Irfan. Oh, Pak yang Irfan. sama, yang owner toko aja juga kan. Dia yang bilang waktu itu kan saya pingin ngebangun masjid, pingin apa, kata Irfan tuh udah coba deh katanya ke ACT, kamu follow aja Instagramnya, katanya coba langsung aja ke ACT. Dia sempat ngasih nomor WA, tapi akhirnya dia suruh saya follow, tuh saya follow ACT-nya. Oh gitu. Terus saya inbox waktu itu sama Pak Egi. Waktu itu saya pingin lihat-lihat ada program apa aja, terus pas dilihat-lihat programnya saya tertarik gitu. Apalagi saya sempat membuat satu masjid kan nama orang tua saya Ahsanul Mahmuda. Oh, Ahsanul Mahmuda itu berarti ibu sama nama Ahsanul tuh Ahsan papa, Mahmuda nama mami. Oh, jadi saya gitu. satuin. Baik. Waktu itu saya ke sana setelah jadi setelah apa saya sangat terharu ya. Program ACT alhamdulillah bagus. Masyarakat di sana antusias, betul-betul masjid yang sangat diperlukan di tempat yang sangat diperlukan itu. Betul, jadi masyarakat jadi pelosok banget di pelosok ya. banget. Masya Allah. Dan sekarang saya membangun yang kedua yang lagi yang atas nama nenek saya ya Hatijah Bibi ya, Hatijah nenek Bibi, dari Masya ibu. Allah. Nah, itu sempat jatuh juga dia karena ekstrim tempatnya itu. Ekstrim sekali ya gitu ya. Tapi ya sahabat dermawan pengorbanan. tuh dengerin ya. Jadi memang kalau misalkan program-program di ACT itu kita memastikan bahwa program ini adalah benar-benar tepat sasaran gitu tepat ya Bu ya. sasarannya. Saya juga benar-benar lokasinya yang memang di sana masjidnya juga udah bukan masjid ya udah yang masyarakatnya penuh, tempatnya udah begitu. Ya kita udah semangat ya untuk gitu. Iya, jadi mungkin kondisinya jadi agak kebalikan sama kondisi di kota ya Bu ya. Kalau di kota kan masjid bagus-bagus, tapi mungkin masyarakatnya ya di sana penuh-penuh masjidnya tempatnya. Gitu. Nah, gitu tapi sahabat dermawan jadi memang Ibu Ferzana ini bersedia dan keluarga untuk turut serta bahkan ke lokasi yang tadi sudah disampaikan. Ekstrim banget ya Bu ya, mungkin sampai jatuh tuh ya sahabat dermawan itu, dan perjuangan yang luar biasa untuk mengimplementasikan kebaikan itu memang ya seperti itu. Tapi kan itu ini ya Bu ya terbayar dengan experience, dengan pengalaman ngelihat antusias masyarakat gitu ya Bu secara langsung ya. Iya. Terus ada juga kita memberikan mobil ya untuk ACT, ada dari toko aja. Oh, dari toko aja kali ya. Terus ada yang kemarin bantuan Gunung Semeru, banyak sih alhamdulillah ya. Karena banyak sih, makin kita anak-anaknya juga kita diajarin seperti itu sih sama orang tua ya. Iya. Katanya nggak bakalan miskin ya orang yang rajin sedekah, zakat. Makanya kalau orang muslim zakatnya semuanya benar-benar, kayaknya nggak akan ada yang miskin katanya. Betul. Nah itu ya teman-teman sahabat-sahabat dermawan yang harus digarisbawahi ya, bahwa ketika kita memberi zakat, sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Gitu ya Bu ya. Nah, Ibu mungkin juga saya ingin tahu nih, kan Ibu sudah banyak sekali program yang tadi ada mobil kemanusiaan, ada pembangunan masjid, ada pembangunan rumah, ada bantuan emergensi Semeru dan lain sebagainya. Gini, apa sih sebenarnya yang Ibu bisa yakin gitu, bahwa Ibu yakin nih dengan ACT itu apa sih sebenarnya gitu? Saya lihat langsung. Oh betul. Waktu pembangunan masjid setelah jadinya kita langsung terus dari pihak ACT itu rajin ngasih ini ya, udah sampai di sini, udah sampai di sini. Jadi kita tuh tanpa mengetahui, tanpa melihat lokasi, kita tahu pembangunan udah sampai mana. Jadi informasi terus jadi ada. report itu dilaporkan secara berkala ya, sehingga menjadi Ibu oh iya benar. Ya benar, tuh jadi lagi kan, oh kita lihat ini ada gitu kan, ada peresmiannya. Ibu ikut langsung. Saya anak-anak ke sana ke peresmiannya. Jadi ya lihat langsung kan ada. Jadi memang ya sahabat dermawan, jadi kalau di ACT sebelum implementasi program itu juga memang kita lakukan asesmen terlebih dahulu gitu. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa di masyarakat ini adalah yang dibutuhkan itu adalah benar-benar yang akan kita implementasikan. Iya, itu yang penting. Jadi itu yang diperlukan bikin kita tenang ya Bu ya, bahwa kita menyalurkan niat baik ini ke lembaga yang tepat gitu ya. Iya, itu yang penting lembaga yang tepat dan amanah. Betul, amanah ya teman-teman. Aduh, menarik sekali pembicaraan kita. Sekali lagi teman-teman yang ingin berinteraksi dengan kita, mangga silahkan untuk tulis komen pendapatnya kepada di line IG live kita gitu. Nah Ibu, selanjutnya nih
kalau boleh diceritakan gitu ya dari segala yang program yang sudah dilaksanakan, ada nggak sih Bu kejadian atau peristiwa yang paling berkesan gitu loh buat Ibu selama berkolaborasi implementasi program sama ACT? Aku sih yang sangat berkesan waktu pembangunan, waktu peresmian itu ya, masyarakat begitu sambutannya, begitu bahagia, begitu senang itu, sampai saya air mata keluar gitu. Saya malu juga gitu ya. Aduh, saya terharu gitu ya. Alhamdulillah, saya juga di sana bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah saya jadi anak dari almarhum ayah saya, karena orang tua saya ini mungkin saya bisa membangun masjid dari uang saya sendiri gitu kan. Mungkin mami saya juga kan sering zakat setiap Ramadan, dibilangnya kita istilahnya safari Ramadan, kita ngebantu zakat-zakat dari toko aja sendiri. Terus dapat penghargaan juga kan dari BAS. Alhamdulillah. Ya, zakat mah tidak membuat kita miskin, kan itu tabungan untuk kita akhir kan. Betul, ya. Iya. Papa saya juga kemarin pergi tidak ninggalin apa-apa kan ya. Semua ditinggalin, tapi mungkin kebaikannya, zakat, sodakonya dia mungkin itu yang menolong. Sama anak-anaknya yang soleh ya. Iya, nah. Ngedoa tuh gitu, saya mudah-mudahan saya bisa jadi aset untuk orang tua saya. Amin, ya Allah. Dan anak-anak saya juga bisa jadi aset untuk saya. Ya, betul. Ya, jadi sahabat dermawan ya, memang sudah terlihat sekali ya, memang keluarga Azad ini ya betul sekali bahwa sedekah, berbagi, kepedulian dengan sesamanya sangat tinggi ya, dan itu sudah ditanamkan dari nenek moyangnya terlebih dahulu. Iya, dari kecil gitu. Diajarin sama nenek saya, sodako harus pakai tangan sendiri katanya, harus memberi biar tangan kita tuh di atas terus. Biasa diajarin dari kecil. Makanya sekarang kalau misalnya anak-anak saya pergi nyetir sendiri ke Bandung apa kemana, saya suka ngajarin sodako dulu di jalan, sodako dulu di jalan, pokoknya masukin berapa aja biar selamat, biar lancar. Masya Allah, itu dari hal yang kecil-kecil aja. Betul, itu adalah jadi bukan karena kita sudah kayak raya berlimpah baru bersedekah ya, aja. Tapi memang sedekah itu dilakukan dengan dari yang 2.000 apa berapa ikhlasnya kan ya. Betul, saya setuju sekali dengan itu. Nah, sahabat dermawan, saya juga mungkin juga ini adalah sudah menjadi pengetahuan bersama, khususnya mungkin warga Tasikmalaya, bahwa keluarga Azad ini dulu nenek moyangnya atau Pak Abdul Wahid Azad ini adalah seorang pejuang di Tasikmalaya yang mungkin juga agak terlupakan oleh generasi milenial khususnya gitu. Jadi beliau adalah orang keturunan dari India ya. Dari India awal. Iya, orang dari keturunan dari India terus kemudian Punjab hijrah ke Indonesia, dan beliau subhanallah ya, kalau teman-teman bisa lihat, cari nanti referensinya di internet, di YouTube, di googling juga ada ya Bu, bahwa sejarahnya adalah beliau bersama masyarakat Indonesia sama adiknya juga itu terus serta berjuang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya di kota Tasikmalaya gitu. Bahkan teman-teman nih ya, saya ingin ngasih insight juga nih bahwa kebiasaan bersedekahnya dari keluarga Azad ini sudah dilakukan bahkan dengan waktu nenek moyang. Jadi kalau saya lihat sejarahnya ini, mungkin nanti Ibu bisa luruskan ya Bu ya. Kalau saya lihat sejarahnya teman-teman, sahabat dermawan, bahwa dulu ketika dalam proses perjuangan itu Pak Abdul Wahid Azad, nah itu tuh menghibahkan atau merelakan lahan pabrik serehnya di Ciawi ya untuk dipakai gerilya oleh TNI. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu? Iya, waktu itu kan mereka ke Indonesia tuh karena ayahnya udah punya pabrik di sini kan, Rahim Baks ya. Iya. Ayahnya beliau. Katanya Abah itu waktu kecil tuh pernah berapa kali ke Indonesia, sekali terus ke sana lagi ada berapa kali. Terus akhirnya lama-lama di sini, terus dia mungkin itu buka pabrik sereh itu. Terus tapi karena jiwa nasionalnya kuat, nasionalismenya kuat sekali, papa saya bilang Abah itu katanya nasionalisnya kuat sekali. Makanya dia ikut berjuang sampai ya bisa mempengaruhi tentara-tentara sekutu biar berbelok ini Indonesia itu kan betul. Berarti dia bisa di radio gimana dia bicara dengan bahasa ini orang-orang Muslim yang itu bisa berbalik, itu kan tidak Masya Allah, nah itu masalah ya, itu perjuangannya apa, terus dia tanpa pamrih juga, dia nggak mau dikasih enggak dari pemerintah, benar-benar jiwanya dia seperti itu. Luar biasa sekali ya sahabat dermawan. Jadi ini memang adalah tokoh yang bukan sembarangan tokoh ya. Tapi memang Pak Abdul Wahid Azad ini adalah benar-benar sosok yang terlibat langsung di perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya di Tasikmalaya gitu. Nah, selain itu juga kan saya juga baca nih Bu, katanya ada kisah bahwa TPU di Taman Sari. Itu uas saya kakaknya Papa. Kakaknya. Abdul itu
Nisar Ahmad. Tuh. Terkenalnya dulu di Tasik Tuan Nisar. Tuan Nisar. Yang wakafin itu kan kuburan itu Iya, namanya betul. Aisyah Rasida ya. Betul. Aisyah nama ibunya, Rasida nama almarhum istrinya. Masya Allah subhanallah. Itu kalau kuburan kan pasti juga lahannya juga nggak sedikit ya, pasti. Banyak Dan yang itu tuh berarti COVID, untuk kalau nggak umum. salah di sana ya, kemarin yang COVID itu banyak di sana. Oh, Masya Allah ya sahabat dermawan. Jadi memang ya sudahlah, kita nggak bisa ragukan bahwa ini adalah bukti konkret bahwa dengan rajin bersedekah, dengan rajin kita peduli terhadap sesama, maka dengan sendirinya juga tidak akan membuat kita kekurangan ya Bu, bahkan berlebihan. Itu gitu. janji Allah ya. Janji Allah, tabungan betul. kita di akhirat kan itu. Nah, gitu, teman kita di akhirat. Dan di dunia juga kan terbukti ya teman-teman bahwa memang sekarang Azad ini menjadi raja tekstil khususnya di Tasikmalaya. Pemasarannya juga pasti juga bukan hanya di Tasikmalaya. Nanti kita akan bincang lebih lanjut terkait dengan bisnis Azad di Tasikmalaya, kiprahnya seperti apa. Berarti ini kalau berdirinya sudah berapa lama sih Ibu? Toko Azad ini? Toko Azad ya, aku tuh awalnya kan toko buku terus toko tekstil kayaknya tahun-tahun 1950-an mungkin ya. Masya Allah tuh, 5 tahun dari setelah merdeka berarti ya? Mungkin kayaknya Masya Allah. Ya pokoknya nanti, pokoknya ini toko Azad udah generasi ketiga. Bayangkan teman-teman sudah generasi ketiga yang mengelola dan alhamdulillah sampai sekarang tambah maju ya Bu, tambah besar dan kita selalu akan doakan keberkahan akan selalu menyelimuti keluarga Azad. Bisnisnya akan semakin lancar karena ya kita bisa lihat beliau sangat peduli, sangat menginspirasi kita bahwa sedekah benar-benar menjadi kebiasaan bahkan turun temurun sampai ke anak cucunya sekarang. Dari kecil diajarin. Dari kecil, betul. Masya Allah subhanallah, ini sangat menginspirasi sekali. Nah teman-teman, saya mungkin akan lanjut berbincang terkait dengan ini nih Bu sekarang nih, terkait dengan bisnis Azad itu sendiri. Bu, bisnis Azad ini apakah memang hanya fokus di tekstil atau misalkan ada bisnis keluarga yang lain di Tasikmalaya? Kalau untuk Azad tekstil mah enggak, memang fokus tekstil, cuman kita melebarkan sayap mungkin ya. Sekarang jadi online-nya juga. Ada dari online luar juga. pulau banyak. Masya Allah. Sumatera, Kalimantan tuh banyak. Sampai Bandung, Jakarta juga banyak yang agak ini ya, dari Bandung, Jakarta malah dari sini. Sampai gitu, sampai ada beberapa kain yang cuma adanya di kita aja, sampai orang ada yang DP, ada yang apa, sampai ada yang PO doang, sampai ya Mas Allah lah, alhamdulillah Betul, gitu. betul. Soalnya kita langsung dengan pabrik, langsung dengan importir, jadi kita langsung tidak ada orang pihak kedua ketiga. Langsung jadinya. Makanya ya. harga bisa murah. Sangat bersaing sekali, kualitas pasti terbaik. Nah, ya, insya Allah ya. kita kualitas dijamin. Insya Allah. Jadi saya kalau misalkan mau beli kain nih sebagai eceran, itu datangnya harus kemana nih Bu? Ke toko. Oh, tokonya yang di Cihideng ya? Cihideng. Jadi sebenarnya toko nih teman-teman, toko itu sebenarnya cuma ada satu ya Bu ya? Cuma satu. Toko yang melayani eceran berarti. Eceran, Nah, kalau untuk yang grosiran, nah itu baru. Di sini yang grosiran kita besarnya grosir di sini depan rumah. Jadi gudangnya itu Gudangnya teman-teman di sini. persis di depan atau di seberang rumah tempat kita syuting hari ini. Gitu. Luar biasa sekali, Bu. Kalau bicara perkembangan sekarang kan perkembangan zaman gitu ya, banyak sekali mungkin persaingan gitu ya. Terus kemudian apa sih Bu rahasianya selain tadi kita mungkin bersedekah, tapi rahasia sukses dari bisnis Azad ini selalu bertahan sampai 3 generasi? Kan kebanyakan bisnis itu biasanya ya ketika sudah ganti generasi suka banyak yang collab ya, gitu ya. Misalkan sudah, ini mah sudah dikelola sama siapanya, tuh suka ada penurunan gitu. Ini kan kalau Azad, alhamdulillah. Mungkin kita kan kerja sama, saya ada paman saya di situ, adik saya Irfan, terus pupu saya semua. Jadi kita, ya mungkin kita juga kalau mau lancar mau apa, kita harus kompak ya. Kita harus kompak. Kita kalau nggak kompak ya, pasti gini ya pasti. Tapi kalau kita kompak satu jalan, kita saling ngedukung, saling nge-support satu sama lain, ya insya Allah bisa terus maju mungkin ya. Betul. Terus jangan lupa itu sedekah sama zakatnya sama rajin itu, insya Allah itu kita akan dibantu sama Allah. Nah, apapun misalnya kita kejadian COVID ini kan sangat pengaruh juga besar ke toko Azad. Banyak yang tidak bisa bayar, banyak yang apa. Tapi alhamdulillah kan toko Azad ya, karena kita tidak mengurangi zakat, tetap zakat malah kita nambah. Di saat COVID juga zakat terlalu nambah. Luar biasa ya. Nah, jangan sampailah kita zakat. Sama almarhum kakek saya yang dari mami juga bilang, katanya kita tuh harus berdoa sama Allah. Kalau tahun sekarang kita segini zakatnya, tahun depan kita ngedoa minta lebih banyak lagi zakatnya. Betul. Itu nasihat-nasihat beliau. Masya Allah subhanallah ya. Jadi sahabat dermawan, ini patut kita tiru, teladani bahwa memang sebenarnya yang paling utama ya tadi ya Bu, bahwa kita selalu ingat bahwa dari harta yang dititipkan kepada kita itu juga ada hak-hak dari orang-orang itu yang harus orang lainnya yang harus kita sampaikan. Malah kalau lebih ya lebih baik kita zakat, jangan sampai kurang. Kadang-kadang
ya saya mah suka dilebihin daripada kita kurang, mending lebih Nah, gitu. ada hal yang menarik nih tadi yang disampaikan sama Ibu Ferzana sahabat dermawan, bahwa beliau itu setiap tahun berdoa bahwa dia ingin membayar zakatnya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Itu artinya kan sebenarnya dia nggak minta bahwa ingin omsetnya naik, tapi saya ingin membayar zakat lebih. Tapi kan dengan sendirinya ketika kita membayar zakat lebih kan berarti kan Allah juga ganti Janji dengan Allah itu. janji Allah, betul. Kita harus pegang teguh itu. Sahabat dermawan. Alhamdulillah luar biasa sekali nih ya. Nah, kita mungkin sekarang akan coba lihat dulu ya Bu ya. Sebelum saya lanjutkan, kita akan coba lihat komentar-komentar daripada netizen nih Bu, gitu ya. Ada Elko Bags nih, dari zaman saya TK dan sekarang saya kepala 3, Ajad tetap berdiri. Tipsnya apa Ibu katanya? Sodako zakatnya. Terus harganya juga kita ngejual juga yang wajar, tidak terlalu jadi sampai orang tuh percaya dan datang lagi kan. Betul. Terus namanya mungkin ya dari awal, mungkin nama juga penting ya, kalau memang mungkin dari awal merintis sudah terkenal, jadi brand Ajad tuh udah top of orang mind terkenal, ya. kita jual Gitu. murah. Betul. Jadi orang tadi udah disampaikan tuh. Jadi konsisten Ya, menggunakan nama yang sama terus itu kan membuat trust masyarakat jadi nggak diragukan ya. Jadi buat Elko Bags nih, jadi jawaban yang paling pertama dilakukan tipsnya itu adalah jangan lupa untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya dari hasil usaha itu ya Bu ya. Sedekahin. Luar biasa. Nih, sebentar. Kita coba cari lagi apakah ada yang lain. Masya Allah, barokallah katanya tuh Ibu gitu. Nah, Bu Ferzana sambil nanti kita nunggu juga interaksi dari netizen. Saya mungkin coba lebih lanjut nih. Bu, sebenarnya kan kalau mungkin masyarakat juga banyak yang kurang tahu nih ya sejarahnya Ibu Ferzana sekeluarga. Selain tadi adalah pada zaman penjajahan dulu sudah mulai hijrah ke sini, tapi Ibu kan sekarang udah generasi ketiga nih. Ibu apakah memang full gitu? Apa Ibu lahir di mana? Keturunan dari mana? Di sini di Tasikmalaya. Oh gitu. Jadi Ibu mah walaupun Tasik, orang Sunda. Orang Tasik. Cuma Sunda lemesnya nggak bisa, Sundanya biasa weh. Oh gitu ya. Jadi walaupun misalkan dari penampilannya emang nggak akan dibohongi ya kalau darah mah ya Bu ya, tapi jangan diragukan ya teman-teman bahwa Ibu Ferzana dan keluarganya juga sudah lahir dan besar di Tasik gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat ya tadi perjuangan kakeknya beliau yang ikut juga berjuang. Nah itu kan kita juga mungkin orang Sunda sendiri, orang tanah air sendiri juga kan belum tentu ikut banyak terlibat di sana ya Bu ya. Gitu. Jadi ini subhanallah pelajaran yang berharga untuk kita semua bahwa keluarga Azad ini sangat mencintai tanah Indonesia terutama Tasikmalaya gitu. Dan mudah-mudahan sih mari kita doakan keluarga Azad untuk tetap bisnisnya tetap maju, sehat walafiat gitu ya. Terus kemudian rukun-rukun dengan keluarganya, terus kemudian kompak selalu sehat. Zakatnya tambah banyak. Nah, itu zakat terutama tambah banyak gitu. Nah, mungkin Bu, saya boleh tanya nggak kira-kira nih dalam waktu dekat gitu ya, adakah program yang akan direalisasikan, dikolaborasikan kembali dengan ACT Tasikmalaya gitu? Kalau saya sih insya Allah ada ya. Saya udah bikin masjid nama Khadijah Bibi itu Khadijah namanya Bibi. nenek saya karena beliau yang ngurus saya waktu kecil. Masya Allah. Terus kakek dulu gitu mungkin kakek sayang banget sama saya. Terakhir sampai mau meninggal juga tanyanya saya kan itu Haji Tufail Muhammad. Insya Allah saya udah ngomong ke Pak Egi. Pak Egi jangan terlalu ekstrim ya, saya bilang tepat sampai jatuh lagi. Oh gitu. Tapi ya. saya udah semangat sama Pak Egi mau untuk yang ketiga mungkin ya, nanti yang ketiga saya bikin nama Haji Tufail Muhammad. Masya Allah tuh sahabat dermawan, berarti ini adalah masjid ketiga sama ACT ya teman-teman. Sekarang udah baru kedua, yang ketiga mau ya. Yang kedua masih proses, belum selesai, ini sudah ada nanti masjid ketiga. Masya Allah. Nah ini tuh mudah-mudahan ya bisa menginspirasi juga para agnia yang lain di Tasikmalaya ya Bu ya, bahwa sebenarnya harta kita itu apa sih, gak akan dibawa mati ya Bu. Itu. Ya, saya lihat papa saya sendiri juga kan. Gimana dia orang datangnya apa, tapi apa yang dibawa papa saya juga. Cuman nama dia apa, cuman kain kafan. Betul. Jadi memang selalu diingatkan nih buat sahabat dermawan bahwa ya sebenarnya harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang diinfakkan. Yang dibawa, ya yang kan? Kita infakkan, yang kita sedekahkan zakat. Yang kita sedekahkan, yang kita berikan zakatnya itu adalah harta yang sebenarnya kita akan bawa sampai nanti kita di yaumil kiamah nanti. Gitu. Nah Ibu, tadi kan sudah diterangkan ya bahwa subhanallah bahwa nanti programnya juga akan terus berlanjut ya. Mudah-mudahan nanti juga
nggak terlalu ekstrim seperti pesan tadi. Tapi benar-benar yang masyarakatnya perlu ya. Iya, jadi memang selalu begitu. Jadi mungkin gini ya Bu ya, kan kita tuh memang harus memastikan bahwa masjid itu juga bukan hanya sekadar dibangun secara fisik gitu, tapi juga masjid itu harus dibangun secara tadi harus dihidupkan, dimakmurkan gitu. Jadi mungkin kalau mohon maaf nih kalau misalkan nanti secara medannya agak-agak juga jauh ya. Nggak apa-apa. Jadi seumur-umur dari nyobain naik motor juga, dibonceng anak saya. Ayo kan perjuangannya. Tapi memang pastinya. Masa loh, bener harus begitu ya. Iya, jadi experience, jadi itu feelingnya beda. Tapi kan kita jadi bener, terus masyarakatnya juga sampai ikut membantu kan, pembangunnya juga mereka ngebantu banget. Saya lihat di video-videonya juga sampai ikut. Karena mungkin dia mau ada masjid yang bagus gitu. Jadi antusias banget ya. Mudah-mudahan juga saya pingin ke ACT tuh di tempat yang saya masjid itu tuh pingin dibikin ada hafiz Quran. Masya Allah. Nah, kalau bisa mah saya mau ada program itu ya. Bagus ya. Hari ya nanti kita mungkin setelah off the record, setelah live ini kita akan bincang tentang program hafiz Quran nih bersama Ibu Perjana. Mau doa ya sahabat dermawan, mudah-mudahan kita bisa dikasih kemudahan oleh Allah untuk merealisasikan program-program kebaikan ini. Amin. Bu, terakhir nih Bu. Saya mungkin ingin minta closing statement dari Ibu terakhir, bahwa bagaimana menghimbau untuk masyarakat para agni yang khususnya di Tasikmalaya untuk juga mungkin sama-sama ikut peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial khususnya di Tasikmalaya ini. Mangga Bu. Kalau saya sih kalau misalnya itu kan gimana ya? Harus hati kita yang ingin kita belajar, biarpun sedekah mau sedikit, mau 5.000, mau 10.000 dari yang hal-hal yang kecil dulu, kita lama-lama juga akan banyak. Allah akan ngasih kita rezeki, kita tambah lagi sedekah, kita nambah lagi zakat. Menurut saya kayaknya seperti itu kali ya Pak ya. Betul. Terus apalagi? Ya, jadi berarti buat Ibu sangat menginspirasi tentunya ya buat para agnia gitu ya untuk terus serta ikut. Kan sebenarnya kebaikan itu ya mau dilaksanakan sendiri ya kan. Kalau kita tidak bisa memberikan ya kita ngebantu. Betul. Jadi dermawan, jadi relawannya juga bisa. Betul gitu. Jadi kebaikan itu banyak cara sahabat dermawan, tidak selalu harus dengan berkorban dengan harta, bisa juga dengan tenaga gitu ya gitu. Subhanallah. Sahabat dermawan ini perbincangan ini tuh menurut saya tuh saya antusias banget gitu loh Bu. Saya tuh termasuk orang yang sebenarnya gitu ya, dulu-dulu tuh saya berpikir di mana korelasinya gitu ya sedekah dengan kesuksesan orang gitu ya. Ternyata memang saya sekarang menyaksikan langsung bukti konkretnya gitu, bahwa Ajat bisa bertahan hingga 3 generasi dan mungkin akan seterusnya bertahan juga ya, karena tadi punya kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa gitu. Ibu mungkin terakhir nih Bu, saya mungkin ingin tanya nih pada Ibu, di luar program-program yang sudah biasa dilakukan gitu ya oleh Ibu gitu, mungkin nanti juga sebelum dengan ACT itu sebenarnya punya kebiasaan yang unik di keluarga tuh apa sih Bu gitu, terkait dengan berbuat baik tadi ya gitu ya. Mami saya suka ngambil dari toko Ajat, kan Ajat punya semua. Mami saya safari Ramadan ya. Jadi rajin safari Ramadan. Jadi udah ada link. Jadi setiap tahun tuh mami saya ada datanya. Kesini gitu. Sampai ada yang itu daerah apa sih, Salawu apa ya, mana ya. Yang udah itu sampai sekarang mobil nggak bisa mentok, kita turun. Kita harus dari sini lagi puasa, kita turun. Udah gitu, oke lah turun. Naiknya yang kita lagi puasa, aduh sampai udah nyampe udah kadang lemes, kadang apa, tapi alhamdulillah nggak pernah batal. Itu jalannya jelek sekali, itu sampai sekarang kita selalu ke situ. Pokoknya semua sampai deket Gunung Galunggung, sampai Singaparna, semua ada link-linknya yang udah catatan tuh. Terus tiap tahun tuh nggak ini. Tapi pas waktu COVID karena kita khawatir mami, akhirnya kita suruh orang kepercayaan yang kesana yang ngebagi. Dan setiap tahun tuh, setiap madrasah, setiap pesantren yang kita bagi itu pasti setiap tahun bertambah. Nomin aja tiap tahun tuh mereka bertambah. Tahun ini segini, tahun enggak, tahun ini misalnya 500.000, tahun nanti bisa 1.500. Namanya lumayan itu setiap tahun. Kadang ada yang sedikit, ada yang nambah banyak. Masyarakat di sana ada anak yatim, jompo, banyakan yang dibagi masyarakat itunya, santri-santrinya. Senang, mereka udah pada nunggu, udah penuh. Kalau kita datang dari jam berapa mereka pada nunggu. Senang, mami saya dari kecil diajarin itu mami ngebagi. Kita suka ikut. Itu dari awal, dari dulu itu. Jadi memang kebiasaan berbaginya ini memang sahabat dermawan itu memang tidak bisa diragukan ya. Awalnya dari zaman saya masih SD gitu mah, awalnya ngebaginya di sini. Jadi masyarakatnya datang ke sini ya, rumahnya pada rusak. Terus orang kan ribuan gitu yang datang, ratusan gitu kan.
wah kita teh ngebagi teh bingung, ada yang udah 2 kali, ada yang berapa kali, ada yang ganti baju Iya, kan gitu aneh-aneh orang kan ya, sampai ada pagar tetangganya yang rusak, yang apa, akhirnya kita stop, akhirnya kita untuk daerah kota kita baginya ke bus, kita ngasih ke bus, sampai alhamdulillah toko aja tuh dapat piagam juga, dapat penghargaan dari bus juga kan. Masya Allah. Ke bus udah gitu, akhirnya yang lain-lain mami mendingan kata mami udahlah kita ke pesantren, akhirnya kita ke pesantren ngebaginya. Gitu. Betul ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau misalkan didatangin ke sini mah jadi ribuh bayang, ya, Bu. kesian tetangga juga. Oh, dulu mah pagi-pagi mami udah nyetok pagi-pagi dari subuh teh udah penuh orang. Sampai kita kekurangan uang teh, orang bank tuh sampai loncat jalan juga nggak bisa. Karena nggak bisa ya. Dan udah di stop itu. Maka kesian kan kita, sampai tetangga juga ada yang mengeluh mungkin pagar rumahnya rusak apa kan di ini, akhirnya kita stop itu. Kita ngasihnya ke bus akhirnya. Nah, sahabat Telpar luar biasa ya, menarik sekali apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Saya mungkin akan baca lagi nih Bu, ada komentar dari sahabat Dermawan yang hari ini join. Dari Alkobek nih tadi, Barokallah, terima kasih sharingnya Ibu dan ACT, saudara dari Pangandaran juga sampai jauh-jauh selalu langganan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa online. Iya, sekarang udah bisa online. Iya, jadi kan sekarang zamannya sudah serba online ya. Jadi sahabat Dermawan juga dimanapun sudah bisa online, sudah bisa melakukan transaksi pemesanan di toko Azad melalui online ya Bu. Iya, ada Instagramnya, ada adminnya juga kok di situ. Tuh bisa follow Instagramnya. Ada Azad Tekstil gitu. Nah teman-teman juga nanti bisa lihat katalog produknya di sana, ada ya jenis kain. Yang balang terbaru pasti ada yang pasti ada di sana gitu. Jadi jangan ragulah sahabat Dermawan, zaman sekarang itu sudah serba mudah, serba canggih. Dan dijamin harganya insya Allah termurah. Oh. Nah itu. Ini ada lagi nih Bu. Punten Bu, mau nanya, spirit muamalahnya luar biasa Masya Allah. Namun mungkin yang namanya manusia, semangat dan keimanan pun kadang naik dan kadang turun. Nah, pernah rasa khawatir berkurang nggak sih dengan kebiasaan berbaginya itu? Kalau ngerasa berkurang mah enggak ya, karena itu mah keyakinan saya. Keyakinan kita mungkin karena didikan orang tua saya, didikan mami, papa saya. Terus nenek saya waktu kecil bahwa bersedekah, berzakat tuh kita tidak akan kekurangan, tidak akan apa, insya Allah Allah akan itu udah tertanam sejak kecil mungkin ya. Betul. Di jiwa kita semua, ada kan adik-adik saya semua gitu, keluarga besar aja semua, paman saya, anak-anaknya semuanya mungkin udah tertanam seperti itu mungkin di keluarga besar kita. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi Masya Allah sih, saya sih apa ya, mes banget dengan pola pendidikan ibu dan keluarga gitu ya, dari dulu sampai apa berbagi itu adalah menjadi value yang dipegang dan turun-temurun di keluarga ini gitu ya Bu. Dan tadi keyakinan kita kepada janji Allah yang tidak akan pernah bisa merasa berkurang ya Bu ya, karena janji Allah jelas bahwa ketika kita peduli terhadap sesama maka Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Dan lagian juga kan teman-teman, sebenarnya apa yang kita dapat itu kan adalah apa yang sudah kita kasih. Iya. Terus kan ada udah kata Allah tuh dalam hak kita ada hak orang lain 2,5% itu. Allah udah bilang itu ada hak orang di situ kan. Betul. Masya Allah. Sahabat Dermawan, alhamdulillah nih ya, perbincangan kita juga sudah berlangsung cukup lama dan kita sudah mau di akhir sesi pembicaraan kita ini. Terima kasih juga terhadap sahabat Dermawan yang alhamdulillah dari tadi sudah join sama kita, sudah juga banyak yang berinteraksi sama kita Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan jangan lupa doakan keluarga Azad, Ibu Perjana dan keluarga besarnya untuk senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa nih teman-teman juga perlu dukungan untuk program-program ACT khususnya di Tasikmalaya. Insya Allah ya Bu, insya Allah dalam waktu dekat juga pembangunan masjid ketiga bersama Ibu Perzana dan keluarga Azad juga akan segera kita realisasikan. Ya. Iya, Allah subhanallah. Nah, sekali lagi Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mungkin mengganggu kesibukannya. Sekali lagi mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan keluarga besar keluarga Azad. Saya mungkin mohon izin sebentar sebelum menutup, saya ingin sharing kepada teman-teman ada sebuah kisah tentang sedekah yang terjadi yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Teman-teman, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sedekah itu sampai kepada tangan Allah lebih dulu sebelum sampai kepada tangan penerima manfaatnya. Kenapa seperti itu teman-teman? Itu menunjukkan bahwa sedekah adalah amalan yang tidak tertolak, yang itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan even ketika sedekah itu salah sasaran. Salah sasaran maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa dulu pada zaman
Rasulullah ada seorang sahabat yang dia punya kegemaran bersedekah, Bu. Dia punya kegemaran bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dia lakukan di malam hari. Kemudian dia pada malam hari dia keluar dari rumahnya dengan membawa sejumlah hartanya untuk disedekahkan. Kemudian dia ketemu sama seorang laki-laki di jalanan dan kemudian dia kasih sedekah. Tanpa dia berpikir panjang, dia kasih aja. Dia niat ikhlas karena Allah untuk bersedekah menjalankan perintah Allah yang perintahkan. Gitu. Nah, keesokan paginya, sahabat dermawan, ternyata masyarakat tuh rame gitu. Bahwa konon katanya ada seorang laki-laki yang sedekah salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Dalam kisah itu dikatakan bahwa yang penerima manfaatnya itu adalah seorang pencuri. Oh. Gitu, seorang pencuri. Tapi terus kemudian si laki-laki itu tuh nggak putus asa. Ya Allah, saya hari ini salah sasaran, besok saya mau sedekah lagi. Gitu. Besok malamnya dia keluar lagi dan membawa sejumlah harta untuk kemudian seperti biasa ini disampaikan. Ketemu dengan seorang perempuan di jalanan. Dikasih lah gitu ya lagi. Terus kemudian besoknya rame lagi tuh, Bu. Masyarakat sekitar tuh kan biasa ya rame gitu. Katanya, dia salah lagi sasarannya. Kenapa? Bahwa ternyata perempuan yang penerima manfaat yang kedua itu juga adalah seorang perempuan yang, mohon maaf ya, perempuan yang menjajakan dirinya. Gitu. Dia tuh, kok saya salah lagi gitu ya. Tapi saya tuh ingin berbuat baik, tapi kok saya salah terus sih gitu ya sasarannya. Dia nggak kapok nih sahabat dermawan. Dia keesokan harinya di malam ketiga, dia melakukan hal yang sama. Dan dia ngasih seperti biasa ke orang yang ditemuinya di jalanan. Besoknya rame lagi. Ternyata yang dia kasih kali ini dia adalah seorang orang kaya. Gitu. Lalu kemudian dia bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah gini-gini bla 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 diceritakan lah gitu. Nah, dalam lanjutan hadis itu si sahabat Rasulullah itu kemudian mimpi bahwa konon katanya di mimpinya itu dikatakan bahwa sedekahnya itu tetap menjadi nilai sedekahnya dan bahkan diharapkan bisa sedekah terhadap pencuri tadi diharapkan bisa mencegah si pencuri untuk melakukan perbuatannya lagi. Diharapkan juga sedekah terhadap perempuan yang tadi menjajakan dirinya itu juga mudah-mudahan bisa mencegah si perempuan itu untuk berbuat hal yang serupa. Dan yang ketiga nih, bagaimana dengan sedekah yang diterima oleh Agnia, ya mudah-mudahan juga itu menginspirasi, memberikan pelajaran untuk Agnia tersebut melakukan hal yang sama. Untuk mengikuti bersedekah. Betul. Jadi teman-teman gak usah ragu bersedekah karena sedekah itu tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu? Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan barangkali terakhir? Saya mendoakan ACT tambah sukses, tambah amanah dan mudah-mudahan banyak lagi yang dermawan yang datang ke ACT. Karena insya Allah yang sudah saya rasakan, saya senang sekali bekerja sama dengan ACT. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ibu Ferzana. Waktunya sekali lagi mudah-mudahan sehat walafiat ya. Selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan dan keluarga Ibu juga menjadi keluarga senantiasa yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Sahabat dermawan, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Yang baik, yang benarnya itu adalah dari Allah ya Bu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan juga kalau ada hal yang baik, terus kemudian sahabat dermawan bisa ambil hikmahnya, mangga silahkan untuk diikuti ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di OOTD berikutnya. Saya Rifa Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.